Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu lagi dengan saya Ervina Fahrunisa yang akan menyampaikan mengenai materi buku besar. Di sini siapa yang tahu apa itu buku besar? Ya, benar sekali. Buku besar adalah kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat di dalam jurnal umum. Buku besar sendiri juga dapat diartikan sebagai tahapan catatan terakhir dalam akuntansi Book of Final Entry yang menampung ringkasan data yang sudah dikelompokkan atau diklasifikasikan yang berasal dari jurnal umum. Buku besar dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu buku besar umum dan juga buku besar pembantu. Buku besar umum seringkali disebut sebagai buku besar induk. Buku besar ini berisi mengenai semua perkiraan yang kalian dapatkan dalam suatu periode tertentu seperti kas, piutang usaha, hutang usaha, dan juga modal. Perkiraan-perkiraan ini berdiri sendiri dan berfungsi untuk mengikhtisarkan pengaruh transaksi terhadap perubahan aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan. Sedangkan buku besar pembantu ini juga disebut dengan istilah buku tambahan, yang di dalamnya terdapat sekelompok rekening yang khusus untuk mencatat piutang usaha dan utang usaha secara detail. Buku besar pembantu ini dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu buku besar pembantu piutang usaha dan buku besar pembantu utang. Buku besar pembantu piutang usaha seringkali disebut sebagai buku piutang, yang di dalamnya khusus untuk memerinci langganan kredit kepada siapa perusahaan melakukan transaksi penjualan secara kredit, di mana lokasi alamat, dan berapa jumlah transaksinya. Kemudian, buku besar pembantu utang atau seringkali disebut sebagai buku utang, yang di dalamnya khusus untuk mencatat tiap-tiap pemasok secara terperinci, yaitu mengenai siapa saja pemasok yang memberikan pinjaman kredit dan berapa jumlah utangnya, tanggal, dan tempatnya. Suatu perusahaan pasti memiliki buku besar. Hal ini dikarenakan buku besar ini memegang fungsi yang sangat penting, seperti fungsi buku besar umum yang meliputi mengumpulkan data transaksi, kemudian mengklasifikasikan dan mengkodekan data transaksi dan akun, lalu memvalidasi transaksi yang terkumpul, mengupdatekan akun buku besar umum dan file transaksi, mencatatkan penyesuaian terhadap akun, dan mempersiapkan laporan keuangan. Adapun fungsi buku besar pembantu, yang pertama, memudahkan menyusun laporan keuangan. Hal ini dikarenakan buku besar umum terdiri dari akun-akun yang jumlahnya lebih sedikit. Hal ini juga akan mengurangi kesalahan-kesalahan dalam buku besar umum. Lalu, ketelitian dalam pembukuan dapat diuji dengan membandingkan saldo dalam akun buku besar umum dengan jumlah saldo-saldo dalam buku pembantu. Yang ketiga, dapat diadakan pembagian tugas dalam pengerjaan akuntansi. Yang keempat, memungkinkan pembukuan harian dari bukti-bukti pendukung transaksi ke dalam buku pembantu. Yang kelima, bisa segera diketahui jumlah macam-macam elemen. Dan yang terakhir, untuk mengendalikan akuntansi yang banyak elemennya, seperti hutang, piutang, dan persediaan. Tujuan dibuatnya buku besar yaitu yang pertama, untuk mencatat semua transaksi akuntansi dengan benar dan akurat. Yang kedua, memposting transaksi ke akun yang tepat. Yang ketiga, menjaga keseimbangan debit dan kredit pada akun. Yang keempat, mengakomodasi entry jurnal penyesuaian yang dibutuhkan. Kemudian yang terakhir, menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya dan tepat waktu untuk setiap periode akuntansi. Manfaat dari buku besar. Yang pertama, mencatat semua transaksi akuntansi dengan benar dan akurat. Yang kedua, memposting semua transaksi ke akunnya masing-masing. Yang ketiga, menjaga keseimbangan perkiraan.
Yang keempat, mengakomodasi entry jurnal penyesuaian yang dibutuhkan. Yang kelima, membantu mempersiapkan dan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya dan tepat waktu untuk setiap periode akuntansinya. Bentuk buku besar dapat dibagi menjadi 3, yaitu bentuk T, bentuk sekontro, dan bentuk stafel. Bentuk T adalah buku besar yang berbentuk huruf T. Buku besar ini merupakan buku besar yang paling sederhana dan paling banyak digunakan. Biasanya untuk keperluan analisis transaksi dan keperluannya menjelaskan mekanisme penggunaan akun dalam pelajaran akuntansi. Kemudian bentuk sekontro adalah buku besar yang berbentuk sebelah menyebelah atau disebut 2 kolom. Buku besar ini merupakan buku besar bentuk T yang lebih lengkap. Kemudian bentuk stafel adalah buku besar yang berbentuk halaman dan memiliki lajur saldo. Buku besar ini dapat dibedakan menjadi 2, yaitu buku besar 3 kolom atau memiliki lajur saldo tunggal dan buku besar 4 kolom atau memiliki lajur saldo rangkap. Berikut ini adalah buku besar dalam bentuk T yang menyerupai huruf T. Kolom sebelah kiri merupakan kolom debit dan kolom sebelah kanan merupakan kolom kredit. Untuk di atasnya diberi nama akun dalam kurung kode akun. Berikut adalah bentuk kolom sekontro atau bentuk T yang lebih lengkap. Pada pojok sebelah kiri berisi nama akun dan pojok sebelah kanan adalah kode akun. Pada kolom yang pertama berisi kolom tanggal untuk akun debit, kemudian kolom yang kedua kolom keterangan untuk debit, kolom ketiga ref untuk debit, dan kolom yang keempat adalah jumlah untuk posisi debit. Kemudian untuk kolom kelima berisi tanggal lagi yang digunakan untuk transaksi yang kredit. Keterangan ini juga untuk transaksi yang kredit. Kemudian ref di sebelah keterangan ini juga untuk transaksi kredit, dan kolom jumlah pada sebelah paling kanan sendiri ini juga untuk posisi kredit. Bentuk stafel. Yang pertama, ada bentuk stafel 3 kolom atau berkolom saldo tunggal. Untuk bagian kiri adalah nama akun, kemudian sebelah kanan adalah kode akun. Terdiri dari 7 kolom. Kolom yang pertama adalah kolom tanggal, kemudian kolom yang kedua kolom keterangan, kolom ketiga ref, kolom keempat debit, kolom kelima kredit, kolom keenam debit atau kredit, kemudian kolom yang terakhir adalah saldo. Kemudian bentuk stafel 4 kolom atau berkolom saldo rangkap. Sebelah kiri sendiri itu adalah nama akun, kemudian sebelah kanan ada kode akun. Terdiri dari 7 kolom. Kolom yang pertama adalah kolom tanggal, kemudian kolom yang kedua ada kolom keterangan, kolom ketiga ada kolom ref, kemudian kolom keempat ada kolom debit, kolom kelima kolom kredit, kemudian terdapat kolom saldo. Sebelah kanan itu saldo kredit, sebelah kiri itu saldo debit. Berikut ini adalah contoh posting dari jurnal umum ke dalam buku besar. Pada tanggal 1 Juni 2020, Tuan Doni menyetorkan uang pribadi ke dalam perusahaan Doni Tailor sebagai modal awal usaha jahit sebesar 5 juta rupiah. Berikut ini adalah gambar jurnal umumnya. Lalu di bawah gambar jurnal umum itu terdapat gambar buku besar, yaitu yang atas sendiri itu ada kas dan kode akun yaitu 111. Yang pertama kita lakukan pada saat memposting
dari jurnal ke buku besar adalah pindahkan tanggal kejadian yang ada di dalam jurnal umum ke dalam lajur tanggal pada buku besar yang bersangkutan. Di sini tanggal 1 Juni 2020. Kemudian tanggal 1 ini kita pindahkan ke dalam kolom buku besar pada kolom tanggal. Kemudian langkah yang kedua, kita pindahkan jumlah debit atau kredit yang ada dalam jurnal ke lajur debit atau kredit yang ada pada buku besar yang bersangkutan. Nah, saldo kas di sini pada jurnal umum berada pada posisi debit sebesar 5 juta rupiah. Kita memindahkan ke dalam buku besar juga ditaruh di saldo debit sebesar 5 juta rupiah. Setelah kita catat saldonya, kita masukkan kode akun yang ada di dalam besar ke dalam kolom ref yang ada di jurnal umum sebagai tanda kita telah memindahkan ke dalam buku besar. Kemudian setelah itu catat nomor halaman yang ada pada jurnal umum ke dalam kolom ref buku besar, yaitu di contoh ini ada JU1. Hal ini berarti akun kas pada tanggal 1 ini berasal dari jurnal umum halaman 1. Kemudian keterangan di sini dapat ditulis posting atau juga dapat tidak ditulis. Ini adalah cara untuk posting jurnal umum ke dalam buku besar. Yang pertama, pindahkan tanggal kejadian yang terdapat dalam jurnal ke lajur pada buku besar yang bersangkutan. Yang kedua, pindahkan jumlah debit dan kredit yang ada dalam jurnal ke lajur debit atau kredit pada buku besar yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, catat nomor kode akun ke dalam lajur referensi sebagai tanda jumlah jurnal telah dipindahkan ke buku besar. Yang keempat, catat nomor halaman jurnal ke dalam lajur referensi buku besar setiap pemindah bukuan terjadi. Yang kelima, penjelasan singkat dalam lajur keterangan di jurnal dapat dipindahkan ke lajur yang sama di buku besar. Kebanyakan penjelasan ini dapat diabaikan atau diisi kosong, atau boleh juga diisi dengan keterangan posting, atau juga dapat dicatat dengan keterangan modal awal. Kemudian contoh yang kedua, ada contoh buku besar untuk modal. Cara yang kita lakukan itu sama seperti tadi. Yang pertama, pindahkan tanggal dari jurnal umum ke tanggal pada buku besar. Tanggalnya itu tanggal 1. Berarti tanggal 1 pada jurnal umum dipindahkan ke kolom tanggal. Tanggalnya sama, yaitu tanggal 1. Kemudian pindahkan saldo yang ada di jurnal umum ke dalam buku besar modal. Di sini ada modal berada pada posisi kredit, berarti saldo yang ada di kredit pada jurnal umum dipindahkan ke kolom kredit yang ada di buku besar sebesar 5 juta rupiah. Dan untuk saldonya ini berasal dari saldo kredit di sampingnya, dipindahkan langsung sebesar 5 juta rupiah. Berikut adalah buku besar untuk kas. Kas itu memiliki kode 111, sehingga pada jurnal umum untuk akun kas, refnya diisi dengan akun 111. Caranya seperti tadi. Yang membedakan itu pada kolom saldo. Untuk contoh yang pertama, tanggal 1 debit 5 juta,
maka saldonya debit 5 juta. Kemudian pada tanggal 2, kas berkurang sebesar 5 juta, berada pada posisi kredit. Caranya yaitu tadi kan saldonya 5 juta rupiah, kemudian 5 juta dikurangi 1.500.000, maka saldonya diisi dengan 3.500.000. Begitu pula seterusnya. Apabila pada posisi debit, maka saldonya untuk kas itu ditambah, sedangkan apabila di kredit maka saldonya akan berkurang. Piutang usaha untuk kode akunnya sendiri yaitu 112. Untuk kolom tanggal diisi sama dengan tanggal yang ada pada jurnal umum, yaitu tanggal untuk transaksi piutang usaha adalah tanggal 15. Kemudian untuk saldonya diisi sama, yaitu 2 juta rupiah. Kemudian kode akun yang ada di buku besar yaitu 112 dipindahkan ke dalam kolom ref pada jurnal umum. Lalu setelah itu kolom ref yang ada di buku besar ditulis JU1 karena berasal dari jurnal umum halaman 1. Kemudian untuk keterangannya sendiri bisa ditulis posting atau ditulis pendapatan jasa atau dikosongi. Kemudian saldo di dalam buku besar ini adalah kredit sebesar 2 juta rupiah. Kemudian buku besar untuk perlengkapan kode akunnya sendiri yaitu 113. Untuk tanggalnya diisi sama dengan tanggal yang ada di jurnal umum yaitu tanggal 5. Untuk debit kreditnya itu diisi sama yang ada di jurnal umum yaitu 750 di posisi debit. Lalu kode akun yang ada di buku besar ini dipindah ke dalam ref pada jurnal umum. Kemudian ref pada buku besar ini ditulis halaman pada jurnal umum yaitu JU1. Kemudian untuk keterangannya sendiri bisa ditulis posting atau dikosongi atau diisi dengan pembelian perlengkapan. Kemudian untuk saldonya sendiri diisi debit sebesar 750.000. Buku besar sewa dibayar di muka kode akun 114 untuk pengisiannya sama seperti tadi. Kemudian peralatan kode akunnya itu ada 121 untuk pengisiannya yaitu sama seperti tadi. Buku besar utang usaha kode akunnya yaitu 201 untuk pengisiannya sama seperti tadi. Namun dalam buku besar utang usaha ini terdapat 2 kali transaksi, yaitu sama yang ada seperti pada jurnal umum. Cara pemindahannya yaitu sama. Pada kolom tanggal itu diisi tanggal terjadinya transaksi yang menimbulkan utang usaha, kemudian debit kreditnya itu diisi sama seperti yang ada pada jurnal umum. Kemudian pindahkan kode akun yang ada pada buku besar yaitu kode akun 201 itu dipindahkan ke dalam kolom ref yang ada pada jurnal umum. Kemudian untuk keterangannya sendiri bisa dikosongi atau diisi dengan posting. Kemudian untuk refnya sendiri itu diisi dengan JU-1 semua. Kemudian kolom saldonya itu pada tanggal 10 itu diisi 1 juta rupiah. Kemudian untuk tanggal 20 diisi kosong. Hal ini dikarenakan pada tanggal 10 tersebut transaksi tersebut menimbulkan transaksi debit sebesar 1 juta rupiah. Kemudian tanggal 20 menimbulkan transaksi kredit sebesar 1 juta rupiah. Oleh sebab itu caranya mengapa itu kosong yaitu 1 juta dikurangi dengan 1 juta pada tanggal 20.
Untuk buku besar utang bank, kode akunnya yaitu 202, untuk pengisiannya sama seperti tadi. Kemudian buku besar modal, kode akunnya yaitu 301, sedangkan untuk pengisian tabelnya itu sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian ada buku besar untuk brief, kode akunnya yaitu 302, untuk pengisiannya juga sama seperti tadi. Pendapatan jasa, untuk kodenya sendiri yaitu 401, untuk pengisian tabelnya itu sama seperti yang telah saya jelaskan tadi. Kemudian ada beban administrasi, untuk kode akunnya sendiri ada 502, untuk pengisian tabelnya itu sama seperti yang telah saya jelaskan tadi. Kemudian yang terakhir ada buku besar beban gaji, untuk kode akunnya sendiri yaitu 502, untuk pengisiannya sama seperti yang telah saya jelaskan tadi. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, jangan lupa tetap semangat dan jaga kesehatan.